meletakkan persepsi yang benar ke masyarakat gitu. Ya. Jadi selama ini kan orang mikirnya BNN itu adalah bagian kepolisian gitu, atau orang-orang di dalam BNN itu pasti polisi gitu. Ya, cikal bakal BNN itu dari tahun 70-an. Kalau ngomongin tentang narkotika atau narkoba kan mungkin rekan-rekan sudah tahu tentang perang candu zaman dulu, zaman Belanda gitu kan. Keluarlah kelembagaan BNN sebagai lembaga pemerintah non kementerian. Jadi hari ini kita kembali lagi di program Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Nah, kali ini ada sesuatu yang baru nih ya. Tadi ada, waktu kita sebutin tagline, ada suara baru yang pertama kali mungkin teman-teman dengerin nih di Askara Radio Streaming. Dan karena kita ada memang tamu yang baru, namanya Ibu Farah Adriani. Betul ya, Bu? Iya, betul. Ibu Farah Adriani adalah salah satu teman juga dari BNN. Betul, BNN Kota Wisata Batu. Nah, mungkin Ibu boleh lebih lengkapnya nih, Bu Farah ini di BNN ini sebagai apa, Bu? Jadi saya kebetulan Kasubag Umum di BNN Kota Batu. Jadi awalnya saya dulu di BNN Kota Malang. Awalnya di Malang? Ya, di Malang. Kemudian 2017 saya dimutasikan ke BNN Kota Batu gitu kan. Sampai dengan hari ini berarti sudah sekitar 5 tahun lah ya di sini. Ya. Di Batu? Ya, di Kota Batu sudah 5 tahun gitu. Selain kegiatan saya di BNN sih, saya punya rumah baca gitu. Jadi itu, kita punya rumah baca, kita punya sekolah kesetaraan gitu. Itu kegiatan saya di luar kantor gitu. Jadi dan kalau sehari-hari ya gitu, urusan Kasubag Umum itu ngurusi semua yang ada di kantor, dari mulai hal yang ringan sampai hal yang berat gitu kan. Kerjaannya di bagian Kasubag Umum gitu. Nah, ini kan bagian Kasubag Umum ya, Bu ya, di BNN Kota Wisata Batu. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita dengan teman-teman BNN yang lain itu kan ngebahas yang seputar apa yang dilakukan sama BNN nih, dari luar maksudnya. Mulai dari pemberantasan, lalu ada juga waktu teman-teman melakukan penyuluhan, lalu melakukan hal-hal juga yang berkaitan dengan pemberantasan dan pencegahan. Nah, kali ini kita ngobrol sesuatu yang berbeda nih, Bu, untuk pertama kalinya nih. Jadi tentang lingkup dalamnya BNN, bisa dibilang seperti itu ya. Dan ini Ibu Farah ini orang yang mungkin sangat ngerti nih dalam-dalamnya BNN. Ya, sedikit banyak sih tahu. Nah, kalau ngomongin soal BNN, Bu, ini BNN kalau waktu itu kita sempat membahas bahwa BNN itu hadir tahun 2000 ya, Bu, kalau nggak salah ya. Mulai eksis, mulai ada dan mulai dikenal mungkin ya. Mulai dikenal ya tahun 2000. Dan kalau boleh tahu nih, BNN itu di bawah naungan siapa sih, Bu, kalau sekarang, dan apakah punya dasar hukum sendiri? Ya, kalau saya cerita sekalian, maksudnya gini, ya ini sekaligus meletakkan persepsi yang benar ke masyarakat gitu. Jadi selama ini kan orang mikirnya BNN itu adalah bagian kepolisian gitu, atau orang-orang di dalam BNN itu pasti polisi gitu. Ya, BNN itu kan sebenarnya adalah Badan Narkotika Nasional, itu bentuknya LPNK, Lembaga Pemerintah Non Kementerian. LPNK. Dia setingkat dengan menteri, tetapi bukan kementerian. Jadi secara kalau ditanya di bawah naungan siapa, langsung di bawahnya presiden. Kepala BNN RI itu atasan langsungnya adalah presiden gitu. Sama kayak kepolisian berarti? Ya. Jadi LPNK itu misalnya kita punya BPBD, BNPB gitu kan. Itu lembaga-lembaga yang mirip seperti itu. Jadi bukan kementerian, tetapi kita setingkat dengan menteri gitu. Kemudian kalau dasar hukum, memang BNN dibentuk sebagai lembaga BNN vertikal itu adalah berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tahun 2009. Gitu. Kalau ngomong tentang dasar hukumnya itu. Jadi BNN itu di bawah kementerian, mirip-mirip kayak polisi ya, tapi non kementerian, lembaga pemerintah non kementerian. LPNK tadi. Lembaga pemerintah non kementerian. Atasan langsungnya ya memang langsung presiden gitu kan, koordinasinya. Nah, ini pasti kalau ngomongin soal BNN itu pasti ada sejarah kenapa BNN ini eksis atau BNN ini ada nih. Nah, kira-kira tuh kenapa nih, Bu, BNN itu ada awalnya?
tadi disebut BNN itu mulai dikenal tahun 2000-an gitu ya. Padahal sebenarnya BNN itu cikal bakal BNN itu dari tahun 70-an. Kalau ngomongin tentang narkotika atau narkoba kan mungkin rekan-rekan sudah tahu tentang perang candu zaman dulu, zaman Belanda gitu kan. Sampai akhirnya sejak kemerdekaan Indonesia di sekitar tahun 70-an itu kan narkotika mulai marak nih. Di tahun 71 Presiden mengeluarkan impres kepada BAKIN, Badan Koordinasi Intelijen Negara gitu, untuk membentuk satu lembaga koordinasi di mana dia menangani masalah-masalah yang dianggap urgent gitu. Makanya namanya keluar impres nomor 6 tahun 71. Dari situ Kepala BAKIN membentuk namanya Bakola Impres, Badan Pelaksana Impresnya itu. Ada 6 isu di situ. Salah satunya adalah menangani peredaran gelap dan mencegah peredaran narkotika itu gitu. Tetapi lembaga itu hanya sebagai koordinasi, tidak ada penyidikan gitu, karena isinya cuma 25 instansi yang saling berkoordinasi gitu kan. Di tahun 76 keluarlah undang-undang tentang narkotika. Keluar undang-undang narkotika, masih lembaga BNN masih badan koordinasi itu namanya. Sampai akhirnya 97 keluar undang-undang psikotropika nomor 5, kemudian undang-undang narkotika perubahannya tahun nomor 22. Di situ BNN berubah bentuk menjadi BKNN. Badan Koordinasi Narkotika Nasional. Nah, di tahun itu, di sekitar tahun 99 itu mulailah Ketua BKNN diketuai oleh ex officio Kapolri. Itu yang mungkin sampai sekarang jadinya pemikiran orang bahwa BKNN atau BNN itu bagian dari Polri gitu. Padahal BKNN lembaga sendiri, Polri lembaga sendiri, tetapi secara ex officio siapapun Kapolrinya di situ dia akan menjadi ketua BKNN. Ya. Kemudian keluarlah revisi Undang-Undang 35 tahun 2009 itu mengubah undang-undang narkotika yang ada. Keluarlah kelembagaan BNN sebagai lembaga pemerintah non kementerian. BNN sebagai LPNK lahir berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 35 tahun 2009. Di situ. Nah, di situ belum ada BNN kabupaten kota nih. Masih ada yang namanya keluar impres itu tentang ada lembaga forum. Itu BNN setelah ada undang-undang itu kan, tanggal 17 keluar keputusan Presiden nomor 17 tahun 2002 yang tadi BKNN, mengubah bentuk lembaga ini menjadi BNN. Impres 17 tahun 2002 itu keluar di tanggal 22 Maret. Nah, itu yang ditetapkan sebagai hari lahirnya BNN. Jadi BKNN menjadi BNN itu di 22 Maret. Kami kemarin barusan ulang tahun ke-21 gitu kan. Mungkin teman-teman juga ada yang tahu. Nah, dari situ ada di tahun sekitar 2009, 2011 itu ada lagi impres mengatur tentang BNN, BNP, Badan Narkotika Provinsi, dan BNK, Badan Narkotika Nasional. Tetapi kedudukannya adalah BNP dan BNK itu di bawahnya pemerintah daerah. Waktu itu mungkin kenal kalau teman-teman di 2010, 2011 sampai 2012 kenal BNK atau BNP, itu langsung di bawahnya wali kota dengan ketua wakil wali kota, kalakarnya adalah Kapolres, Wakapolres begitu. Sampai akhirnya di 2010 itu keluar yang namanya BNNP, BNNK, gitu kan, BNN Kabupaten Kota. Nah, BNN Kota Batu sendiri lahir berdasarkan Impres nomor 4 tahun 2010 yang menyatakan 2010. Bahwa secara vertikal kita di bawahnya BNNP dan kita di bawahnya BNN Pusat gitu kan di tahun 2010. BNN Kota Batu sendiri dari BNK Batu menjadi BNN Kota Batu itu di tahun 2011. Itu sejarah singkatnya seperti itu. Sejarah singkatnya itu padahal cukup lumayan panjang ya. Karena gitu. Kalau misalkan dalam kelembagaan pasti ada undang-undang yang harus keluar dulu nih Bu ya. Jadi supaya diakui dan resmi gitu lah ya. Jadi nggak asal. Dan tanggal-tanggalnya tadi cukup banyak. Kalau rupanya kalau tak ingat-ingat kayaknya lupa pasti. Cukup diingat-ingat tanggal lahirnya BNN aja lah. 22 Maret tadi ya. 22 Maret. 22 Maret. Oke, itu sebagai hari jadinya BNN yang barusan mungkin 1 bulanan yang lalu ya.
Waktu kemarin tuh ada kegiatan apa aja nih Bu? Kira-kira kalau pas ulang tahun? Untuk ulang tahun ya? Yeah. Ulang tahun ke-21 kemarin memang banyak sih lumayan kegiatan. Yeah. Jadi kalau secara nasional kita memecahkan rekor muri dengan menyanyikan secara bersama Mars BNN gitu. Puncaknya di 7 Maret kemarin di Bali. Jadi secara langsung Kepala BNN RI itu menjadi konduktor gitu kan. Memimpin orang-orang yang nyanyi bersama di sana dan juga secara tapping gitu kan. Itu kemudian ada juga bakti sosial gitu kan untuk di pusat, kemudian MOU dengan beberapa instansi gitu. Kalau di BNN sendiri memang kita turut serta di kegiatan pemecahan rekor muri itu. Kita juga olahraga bersama dengan beberapa komunitas. Kita punya senam bersinar gitu. Kalau teman-teman mau senam dengan tentang anti narkoba nanti bisa collab dengan BNN Kota Batu gitu kan. Gitu sih. Kemudian kita juga ada beberapa talk show, salah satunya dengan teman-teman di YTWR ini untuk ulang tahun kemarin gitu. Itu sih yang ulang tahun kemarin kita lakukan. Oke, jadi lumayan banyak ya agenda ulang tahunnya kemarin, terutama untuk yang Kota Batu. Nah, pasti di kota-kota lain beda-beda nih ya. Mungkin kalian berada di kota kalian itu pasti BNN punya acaranya sendiri. Gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin soal keberadaannya BNN ini Indonesia ini kan luas ya Bu ya. BNN ini apakah sudah ada di semua kabupaten atau kota? Kita sekarang 38 provinsi kalau tidak salah ya. Iya. Ya. BNN sudah ada di 34 provinsi. Gitu. 34 provinsi semua sudah ada, tetapi BNN kabupaten kotanya baru 173. Sedangkan kita punya 514 kabupaten kota kalau tidak salah. Iya. Gitu. Jawa Timur sendiri aja yang punya 38 kabupaten kota baru memiliki 17 BNNK. Oh, oke. Separuhnya ya Pak? Iya, jadi daerah timur itu masih belum ada BNNK-nya, sama di daerah barat gitu kan, banyak di tengah. Malang Raya sudah ada, gitu kan. Kediri Raya, Blitar itu sudah ada. Jadi Surabaya, Gresik gitu, Sidoarjo gitu kan. Kalau daerah paling sana itu memang di Jember, rencananya Jember, Pasuruan dan juga di Bangkalan kalau tidak salah itu yang kita doakan semoga dalam waktu dekat bisa di ACC untuk dibuka BNNK-nya gitu loh. Jadi akan semakin banyak daerah yang memiliki BNN, narkotikanya bisa semakin ditekan gitu kan peredarannya. Nah untuk daerah-daerah yang mungkin belum punya BNNK nih Bu, itu apakah BNN yang terdekat nih jadi yang menangani di daerah situ? Memang ada yang namanya apa sih dibagi memang karena seperti misalnya di Nganjuk. Karena di Magetan, Madiun dan sekitarnya belum ada BNNK gitu kan. Jadi Nganjuk itu handle juga daerah sana. Walaupun BNNP juga akan turun ke sana gitu. Tapi untuk koordinasinya lebih gampang kan dengan teman-teman yang ada di sekitar itu gitu. Kalau Kota Batu karena memang di Kota Malang dan Kabupaten Malang kemudian Blitarnya sudah ada, kita hanya menangani hanya di wilayah Kota Batu saja gitu. Karena sekeliling udah ada semua ya. Malah mungkin yang Malang Kabupaten itu yang merambah ke timur kayaknya yang belum ada. Daerah Pasuruan betul. kan. Itu kan masih belum ada tadi dibilang. Nah kalau ngomongin soal BNN itu kan BNN itu ciri khas dia itu punya logo itu kita langsung tahu nih warnanya biru, luarnya agak lebih gelap ya, kan? Lebih gelap, terus dalamnya ada tulisan BNN gitulah ya. Terus ada logonya Garuda di situ. Nah itu bisa lihat. Betul. Itu ada logonya. Nah itu apakah punya makna tertentu nih Bu? Kalau ngomongin soal logo biasanya kan logo itu punya makna ya pastinya. Jadi kalau itu sebenarnya banyak sih kayak kemarin ada kunjungan gitu kan, anak-anak itu logonya BNN ini kenapa bentuknya seperti itu sih, kenapa warnanya gitu kan. Kalau dari segi bentuk kan memang lingkaran gitu kan, itu kesolidan, satu kesatuan gitu kan. Jadi kan karena tidak terputus gitu. Nah warna emasnya itu merupakan satu kesatuan menunjukkan bahwa kita itu punya komitmen untuk melakukan kegiatan P4GN itu gitu. Kemudian ada bintang di kiri kanannya. Gitu kan. Masih dalam lingkaran ya? Jadi di dalam lingkaran itu kan ada bintang di kiri kanan. Ini biar teman-teman yang lain juga tahu logo BNN yang benar itu yang ada bintang di kiri kanannya. Kadang kan di internet kita lihat ada yang pakai bulatan gitu. Itu enggak resmi. Yang resmi adalah yang pakai bintang di kiri kanannya gitu kan. Nah bintang itu melambangkan cita-cita luhurnya BNN karena kan bintang tempatnya di atas gitu kan. Bahwa itu yang mau kita raih gitu loh. Bahwa kita itu pengen melakukan P4GN menekan peredaran gelap
narkoba. Gitu kan. Kalau secara tulisan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia itu menunjukkan memang kita sebagai BNN gitu kan. Seperti tulisan di BNN di tengah itu juga kan gitu. Kalau Garuda Pancasila itu memang sebagai dasar landasan kita kan gitu. Kalau secara warna hitam itu menunjukkan kan ada warna hitamnya ya. Iya, di lingkaran luar ya. Paling luar itu kan warna emas, kemudian ada list hitamnya gitu kan. Hitam itu menunjukkan ketegasan. Jadi memang BNN itu sungguh-sungguh pengen tegas terhadap pelaku penyalahgunaan dan juga peredaran gelap gitu kan. Kemudian ada warna kuning gading di Garudanya. Itu bahwa BNN itu selain tegas dia juga kreatif dan inovatif. Karena kuning kan biasanya gitu kan, cheerful gitu kan. Kemudian ada yang BNN itu sangat identik dengan warna biru. Iya, betul. Saya punya, ini sebenarnya batiknya BNN ini teman-teman. Ini warna biru. Kemudian ada biru tuanya, ada biru mudanya gitu. Kita kenal biru itu sebagai lambang universalitas. BNN itu bisa hadir dimanapun. BNN itu pengennya ngajak semua orang itu bersatu dalam satu barisan yang sama gitu loh, untuk memerangi narkoba gitu. Terus yang terakhir ada warna putih, gitu kan? Ada list di dalamnya putih itu. Putih itu kan suci gitu. Itu menunjukkan keluhuran cita-citanya BNN dan melaksanakan P4G panjang ya. Panjang. Gitu. Dari sebuah logo rupanya ada filosofi yang cukup banyak ya, nggak asal dibuat gitu logonya. Ya, saya baru tahu kalau bener saya ini sambil browsing ya, ada logo yang pakai titik. Ya, ada lingkaran dua itu kan. Ada yang pakai bintang. Jadi, yang betul yang pakai bintang ya Bu ya. Bintang. Jadi nanti kalau mau ngundang BNN atau mau pakai logo kerjasama dengan BNN masang logonya, cari yang ada bintangnya. Gitu. Bukan yang titik. Tapi yang titik ini apa dipakai juga Bu? Enggak ya? Dulu sering, tetap ada yang memang bahkan ada beberapa lembaga yang resmi pakai itu gitu. Tetapi memang ada edaran, ada himbauan bahwa logo resmi kita itu yang pakai bintang. Gitu. Jadi logo BNN yang pakai bintang tuh yang betul. Jadi tadi kan Ibu sempat mention nih, Ibu Farah pakai baju batiknya BNN nih ya. Nah, jadi mungkin buat kalian yang penasaran baju batiknya BNN itu kayak gimana, nonton aja ya langsung di YouTube kita di Disapos Media. Tanggal 25 besok akan kita tayangkan jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Di mana aja kalian bisa nonton. Dan kali ini kita sudah menyelesaikan sesi yang pertama. Sesi yang pertama kita udah ngebahas banyak nih tentang BNN, terutama sejarahnya Bu ya. Tadi sudah disampaikan sama Bu Farah, cukup panjang sejarahnya, jadi kalian bisa tonton ulang supaya kalian mungkin pengen tahu lebih detail, bisa langsung dengerin di channel kita di Disapos Media. Dan setelah ini kita akan kembali lagi dengan sesi berikutnya, pembahasan berikutnya masih dengan BNN bersama-sama dengan Ibu Farah yang sudah hadir di studio kita. Sampai ketemu di sesi berikutnya.